831. Wosh. Tangan Xie Wuyue melakukan gerakan dengan mata merah. Dia dalam keadaan gila, terobsesi untuk mengalahkan musuhnya hanya untuk membuktikan dirinya benar, bahwa dia adalah pemimpin sekte terbaik yang pernah dimiliki sekte perencana iblis, bahwa tuannya salah selama ini. Sebaliknya, Zuo Fan berdiri di sana, menunggunya selesai tanpa memperhatikannya. Itu benar-benar mengabaikan. Xie Wuyue, seperti dia sekarang, tidak lebih dari serangga baginya. Penampilan merendahkan hanya bekerja untuk mendorong kemarahan Xie Wuyue ke ketinggian baru. Akhirnya selesai dengan menggoyang-goyangkan jari-jarinya, raungan yang dalam datang dari angin kencang yang meledak. Naga banjir melilit satu sama lain sebelum menembak Zuo Fan dengan cakar dan rahang mereka siap menganiaya dia. Seni bela diri peringkat bumi semu, banjir penghancur naga. Boom! 3 naga banjir menabrak Zuo Fan yang tumpul, menyelimuti tornado 3 warna yang menutupi seluruh aula utama. Badai itu sangat dahsyat hingga menghancurkan langit-langit aula utama saat menyentuhnya. Apapun yang mendekatinya akan berubah menjadi debu. Xie Wuyue terengah-engah, lalu mencibir. Hahaha, melawan seni bela diri kuasi peringkat bumi, bahkan ahli harmoni jiwa pun tidak bisa keluar hidup-hidup. Terutama bukan kamu yang bahkan tidak bertahan, terlalu percaya diri dengan kekuatanmu. Anda bunuh diri mengambilnya seperti itu. Satu lagi alasan kamu tidak layak menjadi pemimpin sekte. Bam! Kegembiraannya terpotong saat badai 3 warna menghilang. Zuo Fan menurunkan tangannya, berdiri di sana seolah tidak ada gunanya. Dengan skill itu saja, tidak ada yang kamu lakukan yang bisa menyakitiku. Saya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, bukan sesuatu yang bahkan bisa digaruk oleh gigitan anjing. Membersihkan debu dari bahunya, pakaian Zuo Fan rusak di beberapa tempat, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna dan tidak cacat. Kulitnya bahkan memiliki rona emas. Jelas Zuo Fan tidak menggunakan Yuan Qi untuk melindungi dirinya dari badai, terbukti dari pakaiannya yang lusuh. Ini hanya membuatnya semakin menakutkan, membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki satu tubuh yang sangat tangguh yang bahkan seni bela diri peringkat bumi kuasi ahli tahap etiril tidak dapat menghancurkannya. Fakta keterlaluan ini tidak pernah muncul di seluruh dunia, apalagi di tanah barat. Kekejian. Xie Wuyue masih dalam penyangkalan, tetapi lebih tidak berdaya. Itu adalah keterampilan terkuatnya, tetapi Zuo Fan hanya mengabaikannya. Berikutnya adalah pertempuran jiwa. Mata Xie Wuyue bergetar dan seekor naga banjir keluar dari tubuhnya dalam cahaya abu-abu. Robek langit, cakar naga banjir. Mengaum. Naga banjir memamerkan cakarnya di dada Zuo Fan. Aku tahu kamu memiliki jiwa naga surga, tapi kamu baru membentuknya 5 tahun yang lalu. Jiwaku telah. Bam! Mata Xie Wuyue memiliki kilatan ganas saat dia mengoceh, hanya untuk melihat naga banjirnya dipukul bahkan sebelum mencapai Zuo Fan. Xie Wuyue gemetar dan meludahkan darah. Ke depan, dia melihat cakar naga merah di depan Zuo Fan. Dengan ekspresi mencemooh, Zuo Fan berkata, dalam hal jiwa, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh waktu. Kuat itu kuat dan lemah itu lemah. Jiwa nagaku bahkan tidak perlu keluar untuk menghabisi naga banjirmu. Xie Wuyue, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Zuo Fan menderu di bagian atas paru-parunya. Xie Wuyue telah kehilangan akal sehatnya, melemparkan dirinya ke arah Zuo Fan. Tangannya berkedip dan mengungkapkan tombak berdarah di kelas 10. Tubuhmu bisa tak terkalahkan untuk semua yang aku pedulikan, tetapi kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Bam! Tombak itu hancur di tangannya dan berubah menjadi butiran merah saat mereka terbang menjauh. Terkejut, Xie Wuyue tidak percaya. Bagaimana senjata spiritual kelas 10 baru saja pecah. Melihat ke depan lagi, dia melihat Zuo Fan memegang pedang panjang hitam pekat. Tatapan Zuo Fan diam, tanpa perasaan apapun. Saya juga seorang penyuling. Item kelas 10 bukanlah apa-apa. Seluruh tubuhnya gemetar, pikiran Xie Wuyue mengalami kehancuran. Kekalahan total. Dia kalah dalam segala hal yang bisa dibayangkan, dari keterampilan dan jiwa, hingga peralatan. Dia tidak punya kesempatan untuk menang sekarang. Usahanya yang sia-sia untuk membuktikan dirinya lebih baik hanya menjadi bumerang dengan Zuo Fan datang dengan tanggapan yang kuat melebihi apapun yang bisa dia lakukan. Perasaan gagal menyelimuti dirinya, meremas dadanya dan membuatnya menggigil. Itu tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari ketidakberdayaan. Kenapa aku kalah? Zuo Fan menyembunyikan pedang iblis itu, matanya sedingin batu. Posisinya yang tinggi mirip dengan seorang kaisar yang memandang rendah seorang pengemis. Zuo Fan, aku tidak bisa kalah darimu. Teriakan melengking datang dari Xie Wuyue saat dia maju untuk menyerang lagi, mencakar kepala Zuo Fan. Xie Wuyue, Zuo Fan berbicara dengan nada rendah dan gelap. Aku tidak menyerangmu sebagai tuan, untuk menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Sekarang, saatnya untuk menghapus rasa malu yang kamu bawa. Wosh! Ekspresi matinya berubah menjadi buas dalam sekejap, dipelintir oleh amarah. Aura kejam menyebar, memusnahkan apapun yang dilewatinya.
Cakar Xie Wuyue terhenti dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Lengan kilin Zuofan yang brutal mengambil momen untuk memegang kepalanya dan membanting kepalanya terlebih dahulu ke trotoar di tengah teriakan. Aula utama runtuh di sana-sini, turun ke kawah yang dalam. Namun Zuofan masih jauh dari selesai, menyeret Xie Wuyue di tanah sejauh 1000 mil. Xie Wuyue, saya telah membawa 10.000 batu suci ke sekte atas kemampuan saya sendiri. Sekarang saya menggunakan kekuatan saya untuk menyeret Anda berkeliling seperti ragdoll. Saya juga telah mengumpulkan rasa hormat dari sebagian besar sekte. Anda kurang pantas, hanya macan kertas dalam kekuatan dan sama sekali tidak berguna dalam hal memimpin. Jadi mengapa Anda tidak bisa menerimanya saja, alih-alih bersikeras melawan saya untuk mendapatkan kursi? Zuofan memegang tangan Xie Wuyue ke tanah, berbicara dengan mata merah dan nada kejam. Bahkan ada beberapa air mata bercampur saat dia meraung. Sampai membunuh tuanmu sendiri. Aku akan membuat arwah master gagal mengawasi kita jika aku tidak mencabik-cabikmu. Gemuruh. Zuofan menyambar Xie Wuyue dari tanah dan melemparkannya ke udara. Xie Wuyue terlihat hancur, wajahnya tidak bisa dikenali dan hampir tidak ada gigi yang tersisa. Sayangnya, cahaya di sekujur tubuhnya melindunginya dari mengambil nyawanya yang sedikit. Zuofan mendongak, memperhatikan pancarannya juga, berasal dari armor spiritual kelas 10 yang dia berikan kepada Xie Wuyue sebelumnya. Pemimpin sekte, kami datang untuk membantu. Yang Mulia Si kembali dengan bala bantuan, semua sesepuh dan terhormat di sekte, untuk mengepung Zuofan. Xie Wuyue menunjukkan senyum gila, lemah seperti dia. Zuofan, kamu nyaris membunuhku, tapi sayang sekali, kamu tidak bisa sekarang. Ini semua berkat armor spiritual yang Anda berikan kepada saya. Hahaha, sungguh memalukan. Dengan ahli tahap ethereal lainnya di sini, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Providence ada di sisiku sepanjang jalan. Aku akan hidup sementara kamu akan mati. Sekte perencana iblis akan tetap menjadi milikku, hahaha. Bodoh, tidak mungkin armor spiritual yang kubuat akan melindungi seseorang yang membunuh tuannya sendiri. Mata kiri Zuofan berkilat dengan petir hitam. Armor spiritual Xie Wuyue meledak di sana-sini dalam semburan api hitam, membakar tubuhnya. Apa-apaan ini, armor? Senyum kejam Zuofan mengatakan itu semua. Dia tidak pernah mempercayai Xie Wuyue. Jadi dia membuat beberapa trik untuk berjaga-jaga. Ketika mereka masih bersahabat, dia pikir yang terbaik adalah menempatkan susunan spasial di dalam armor spiritual yang terhubung ke Divine Eye of the Void miliknya. Berkat trik yang rapi itu, Zuofan dapat menggunakan kekuatan Void Annihilation melalui armor spiritual yang dikenakan Xie Wuyue dan mengambil nyawanya. Tapi karena dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik, seperti api petir, sayang untuk tidak menggunakannya. Jeritan kesakitan Xie Wuyue segera padam, sosoknya terbakar seluruhnya oleh api hitam sampai tidak ada yang tersisa. Zuofan menarik napas dalam-dalam, menatap langit. Tuan, saya telah menghapus rasa malu. 832. Pemimpin sekte, lolongan penderitaan Xie Wuyue di dalam api hitam padam bersama dengan tanda jiwanya. Yang tersisa hanyalah api petir hitam yang berkedip-kedip di tempatnya untuk terakhir kalinya sebelum menghilang juga. Tetua sekte perencana iblis sedang panik. Keberadaan Xie Wuyue telah terhapus dari dunia ini. Mereka perlahan-lahan beralih ke sosok diam di bawah dan menelan ketakutan. Hanya butuh 15 menit bagi Yang Mulia Si untuk mengumpulkan para tetua dan datang ke sini, hanya 15 menit. Itu terbukti lebih dari cukup waktu bagi pemimpin sekte mereka, seorang ahli tahap ethereal puncak, untuk mati seperti bukan apa-apa. Apa yang dikatakan tentang kekuatan Zuofan? Seberapa kuat dia? Melihat kematian kejam Xie Wuyue, hati semua orang ada di tenggorokan mereka, menatap Zuofan dengan ketakutan. Mengabaikan ketakutan mereka bercampur dengan kebencian dan kemarahan, Zuofan pergi begitu saja dengan wajah sedingin batu. Orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin dan mundur ketakutan setiap kali dia maju. Ketakutan telah mengakar di hati mereka, merampas keinginan mereka untuk berperang. Yang Mulia Si melihat sekeliling dengan gigi terkatup dan berteriak, "Jangan biarkan dia kabur. Selama dia masih hidup semuanya akan terurai. Double Dragon Manor akan berpihak padanya dan menghancurkan kita. Dia harus mati sekarang agar sekte perencana iblis menjadi milik kita." Dengan gemetar, para tetua berhenti, tampak serius dan akhirnya melepaskan rasa haus darah mereka. Zuofan juga berhenti, menatap Yang Mulia Si. Tidak peduli seberapa kuat, dia sendirian. Bersama-sama, kita akan menghancurkannya berkeping-keping. Melihat pidatonya berhasil, Yang Mulia Si mengangkat moral mereka. Melepaskannya akan membuatnya bergabung dengan pengkhianat Tian Yu. Itu akan menjadi saat di mana kita akan kehilangan segalanya, bahkan nyawa kita. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus mengakhirinya di sini dan sekarang. Mengaum. Musang tua itu benar-benar tahu cara memanfaatkan orang, menghasut mereka untuk bertarung.
Para tetua yang ketakutan di depan meraung untuk menutupi ketakutan mereka, melepaskan jiwa mereka dan mengiring mereka untuk menyerang Zuo Fan. Udara terasa berat saat gerombolan jiwa melepaskan kekuatan mereka ke Zuo Fan, membuat bumi tempat dia berdiri tenggelam 100 meter. Kekuatan besar menyapu pipinya dan mengibaskan rambut hitamnya. Tetapi bahkan tampilan besar kekuatan mentah dari yang terbaik dari Sekte Perencana Iblis ini tidak cukup untuk menggerakkan Zuo Fan. Bahkan dia tersenyum mengejek. Melihat sekeliling pada jiwa-jiwa yang datang untuk hidupnya, Zuo Fan mencibir. Begitu, jadi bahkan tidak ada 100 ahli tahap etiril yang tersisa. Hahaha, dan kamu ingin membunuhku sekarang ketika sekte itu sangat lemah. Bukankah kamu sedikit naif? Kita mungkin lebih lemah, tapi bersatu. 100 pakar etiril stage sudah cukup untuk membunuh hajingan sepertimu. Wosh, Yang Mulia si menyeringai, kata-katanya terpotong oleh bayangan yang menutupi langit dan semua orang di sekitarnya. Tubuh dan jiwa mereka memiliki warna hitam merayapi mereka, menghentikan mereka di tempat. Segalanya berubah menjadi sunyi senyap. Para tetua kewalahan. Apa ini? Yang Mulia si adalah yang paling terkejut dari semuanya. Suara datar Zuo Fan menusuk telinga mereka. Sayang sekali, Tetua Yuan telah bekerja keras untuk sekte ini namun kalian orang bodoh merebutnya. Saya yakin rohnya tidak ingin melihat ini. Sebagai muridnya, aku harus melakukan bagianku untuk menghapus aib. Bayangan tak berujung membuka rahangnya seperti jurang yang dalam saat sesuatu menyeret mereka ke neraka. Ketakutan yang mereka rasakan keluar dari dunia ini. Apa-apaan ini? Venerable Bai berteriak, beralih ke mengemis. Zuo Fan, kamu tidak bisa membunuh kami atau Sekte Perencana Iblis akan tamat. Sekte ini adalah kebanggaan dan kegembiraan yang mulia. Saya tahu Anda peduli dan menghormatinya, dan sebagai muridnya, Anda tidak ingin melihat upaya yang mulia sia-sia. Mari berbaikan, menempatkanmu sebagai pemimpin sekte. Kami akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Yang Mulia Bai dan yang lainnya bisa kembali. Kami akan menyerahkan kekuasaan dan menjadi buruh sebagai penebusan dosa. Ya, kami akan melakukan apa saja selama kamu mengampuni kami. Pemimpin Sekte Zuo, tolong biarkan kami pergi. Kami dari sekte yang sama. Kita harus saling membantu. Semua orang berpaling untuk memohon sekarang karena dia memegang mereka erat-erat. Zuo Fan tidak menghiraukan. Jadi sekarang kamu memohon kemanusiaanku, karena berasal dari sekte yang sama. Hahaha, bagaimana dengan para tetua dan murid kantor tenaga kerja, apakah Anda berpikiran sama tentang mereka? Itu kaya, menggunakan Yang Mulia sebagai alasan jika itu cocok untukmu. Yang Mulia sih, saya belum pernah melihat tindakan kasar dan menjijikkan seperti itu, serendah menggunakan orang yang sama yang telah Anda bunuh. Mata Zuo Fan berkilat. Aku akan mengatakan ini. Saya memang melihat Yang Mulia sebagai tuan saya, tetapi tidak pernah melihat Sekte Perencana Iblis sebagai rumah saya. Ini hanyalah omong kosong. Jika Yang Mulia masih hidup, dia akan menyelamatkanmu dan aku akan mendengarkannya. Sayang sekali Anda membunuh Yang Mulia dan saya tidak selembut dia untuk sekte itu. Tidak ada rumah tanpa kerabat. Penatua Yuan telah pergi dari Sekte Perencana Iblis dan itu memutuskan hubungan apapun yang saya miliki dengan sekte ini. Yang Mulia sih, saya ingin tahu apakah Anda akan menyelamatkan Yang Mulia jika Anda tahu hari ini akan datang. Menggigil, Yang Mulia si tidak menanggapi. Hahaha, Yang Mulia si, ini disebut dosa mematikan, yang dilakukan sendiri. Anda harus disalahkan atas kematian Anda sendiri. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan kegelapan memenuhi ruangan. Ratapan terdengar saat menelan semua orang. Seni transformasi iblis. Domain hitam memudar dan Zuo Fan berdiri sendiri. Wajahnya tidak pernah berubah, masih berjalan keluar dari sekte. Pedang iblis itu terbang keluar darinya, bersiul melalui dasar Sekte Perencana Iblis saat itu melukis langit dengan penderitaan para muridnya. Langkah Zuo Fan tidak goyah, senyumnya sedih. Penatua Yuan, sudah kubilang aku hanya peduli padamu di sekte ini. Sebulan kemudian, di aula klan Luo di atas Gunung Blackwing, Luo Yunhai duduk di kursi utamanya dengan para tetua di kedua sisinya, masing-masing mengerutkan kening dan muram. Kepala klan, aku tidak tahu mengapa Sekte Penjinak Binatang mundur, tapi Sekte Perencana Iblis pasti ada hubungannya dengan itu. Dan dengan Heaven Trailing Sekte memberikan sikap dingin, tampaknya mereka akan menjadi musuh kita di beberapa titik. Kita harus selalu waspada di sekitar ketiga sekte ini. Yang Mulia Bai berbicara. Semua orang di sekitar setuju. Demon yang menggelengkan kepalanya. Ini semua salah kami karena membawa bencana ini. Yang Mulia Yang, Anda tidak boleh mengatakan itu. Saudara Zuo telah mendekati kami secara langsung dan itu menjadikan kami saudara. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menderita? Petik 2. Luo Yunhai menghela nafas. Kita perlu mengirim lebih banyak pengintai ke Sekte Perencana Iblis untuk berjaga-jaga. Mereka semua mengangguk. Steps bergegas mendekat, dengan Leng Wuchang meledak dengan slip giok.
Dia membungkuk. Kepala klan, kami tahu mengapa sekte penjinak binatang mundur. Pengintai melaporkan bahwa 6 bulan yang lalu beberapa kekuatan aneh menyerbu ibu kota Kekaisaran Kuanrong, membasmi sekte penjinak binatang dan menyebabkan kekacauan di kota. Banyak pangeran meninggal serta bangsawan kecil lainnya. Dengan dipotong akarnya, tentu saja mereka mundur, hahaha. Itu benar-benar terjadi. Ada celah kejutan di sekitar. Yang lebih terpengaruh adalah kelompok dari Demon Seming Sekte. Tidak peduli seberapa antagonis 9 sekte di Tanah Barat, tidak ada yang akan melakukan pemusnahan total. Bahkan Dan Xingchen tidak sejauh itu. Tidak mungkin kekuatan yang melakukannya berasal dari Tanah Barat. Siapa peduli, itu membuat kami solid, hahaha. Leng Wuchang tertawa. Luo Yunhai mengangguk. Ya, jika bala bantuan datang, kita tidak akan bertahan lebih lama. Terlepas dari mana kekuatan ini berasal, itu adalah berkah dari dewa, berkat saudara Zuo. Kepala klan, sekali lagi kau memuji semangat Steward Zuo. Jika roh Steward Zuo bertindak, dia akan membayar utangnya. Dan bunuh Xie Wuyue, kan? Leng Wuchang tersenyum sambil menghela nafas. Tuan Leng, saya tidak percaya tahayul di sini dan hanya berpikir. Saudara Zuo adalah pembuat keajaiban, sedemikian rupa sehingga apapun yang benar-benar membingungkan yang terjadi membuat saya berpikir saudara Zuo ada di belakangnya, bahwa rohnya mengawasi kita. Penampilan penuh gairah Luo Yunhai menyentuh yang lain. Laporan. Seorang pengintai berbaju hitam bergegas ke aula, memberikan slip giok. Pengintai Sekte Perencana Iblis mengatakan bahwa entah bagaimana Sekte Perencana Iblis menghilang dalam semalam. Apa? Semuanya terkesiap kolektif dan sok. Leng Wuchang terguncang, tertegun untuk beberapa saat. Sial, roh Steward Zuo benar-benar muncul. 833. Dengan hampir tidak ada suara untuk mengumumkan kedatangan mereka, banyak sosok tegang memenuhi jalan kecil. Mereka bukan satu-satunya, karena di semua bukit di sekitarnya ada barisan demi barisan orang. Di depan jalan ada seorang pria berbaju hitam, dengan rambut hitam dan mata hitam. Tatapannya membekukan semua orang sampai ke tulang meskipun matahari bersinar di atas. Siapa kamu untuk menghancurkan penghalang sekte surga mistik? Seorang murid berbaju putih berteriak. Pria berbaju hitam terus berjalan dengan getaran menakutkan di sekelilingnya. Para murid gemetar, merasakan keringat mengalir di alis mereka, namun tidak ada yang bergerak. Mereka tahu pria ini berada di tahap ethereal. Hanya penatua yang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Perhatikan aku baik-baik, orang asing. Berhenti di sana. Ini bukanlah dunia luar tempat seorang ahli ethereal state bisa berjalan kemana saja. Ini adalah sekte surga mistik, dengan banyak penatua dan orang-orang terhormat. Anda tidak punya urusan mengaduk-aduk di sini. Yang lain membentak pria berbaju hitam, bukannya dia peduli, masih terus berjalan. Murid-murid semakin tegang, merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Wosh! Murid di depan melihat ke arah suara dan sangat gembira melihat pemimpin sekte dan yang mulia di sini. Kekuatan tahap ethereal lapisan ke-7, ke-8 dan ke-9 membanjiri area tersebut, memberikan kepercayaan diri dan keamanan kepada para murid. Bahkan di bawah ethereal stage mereka bisa mengatakan bahwa pria berbaju hitam itu hanya berada di lapisan pertama. Dengan kedatangan kekuatan terbaik sekte, mereka bisa meremas penyusup dengan ibu jari mereka. Fakta ini membuat mereka percaya diri. Murid pertama bahkan menjadi sombong. Hahaha, aku menyuruhmu pergi selagi bisa. Sekarang pemimpin sekte ada di sini, Anda tidak punya kesempatan. Tidak akan ada belas kasihan bagi siapapun yang masuk ke sekte kami. Cih, seperti sekte, seperti orang. Aku cukup baik untuk menyelamatkanmu terakhir kali, tapi sekarang lihat dirimu, semua hidup dan melupakan kemalangan masa lalu. Kau bahkan mengoceh padaku, hahaha. Pria itu terus berjalan tanpa rasa takut. Pemimpin sekte menangkupkan tangannya. Tuan, siapa Anda? Sekte mana yang datang ke sekte surga mistik? Pemimpin sekte tidak sebodoh murid-murid itu, berada di kursinya selama berabad-abad, dia tahu bagaimana harus bertindak. Siapa yang peduli jika orang ini berada di lapisan pertama, tahukah Anda siapa yang mendukungnya, atau seberapa kuat mereka? Pria macam apa yang baru saja melenggang masuk melalui susunan sekte yang dibuat dengan batu suci? Dia harus menjadi seseorang untuk melakukan itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pria seperti itu mewakili kekuatan di belakangnya ketika dia bertindak. Orang-orang bodoh yang menggelepar hanya akan mendapatkan kematian yang cepat di tangannya. Hanya murid sekte yang tumbuh seperti sekte surga mistik yang akan bertindak seperti ini juga. Namun, para tetua tahu lebih banyak tentang dunia, bahwa kultivasi bukanlah segalanya. Kesenjangan dalam pengetahuan ini membuat para murid bingung mengapa pemimpin sekte menunjukkan kesopanan seperti itu. Dia baru di tahap ethereal lapisan 1, pemimpin sekte. Mengapa membuang kata-kata dengannya? Apakah kamu takut? Pemimpin sekte memelototi mereka lalu menghela nafas ke dalam. Bocah-bocah ini hanya bisa pamer di sini, di sekte. Begitu mereka keluar,
mereka pasti akan menginjak kaki seseorang dan mati tanpa mengetahui caranya. Hahaha, pemimpin Sekte Xuan, sudah lama sekali. Pria berbaju hitam berhenti di depannya, memperlihatkan wajah yang familiar. Apakah kamu sudah melupakanku? Pemimpin Sekte Xuan menyipitkan matanya, menangkupkan tangannya begitu dia mematahkannya dengan gigi yang dikertakkan. Zuofan, kamu masih hidup, bocah. Keberuntungan harus tersenyum padaku untuk kembali dari begitu banyak kuas dengan kematian. Zuofan menyeringai. Kamu pasti tahu kenapa aku ada di sini, kan? Pemimpin Sekte Xuan meludah. Mengapa? Ini untuk membalas dendam, bukan? Kamu benar. Zuofan berbicara. Tawa pemimpin Sekte Xuan dipenuhi dengan kesedihan. Hahaha, kamu berani berbicara denganku tentang balas dendam. Anda mengambil nyawa anak saya. Ya, aku membunuhnya. Zuofan berkata. Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan pria. Saya tidak akan menyangkalnya. Anda berhak menyerang saya. Namun, mata Zuofan bersinar dengan dingin, penuh dengan haus darah. Kamu seharusnya menolak Xie Wuyue daripada membalas dendam pada orang lain. Yang mulia Sekte Perencana Iblis adalah master terhormat saya di Dao. Saya tidak berencana untuk mempermasalahkan masalah ini, tetapi pembunuhan tuanku. Petik 2. Hahaha, jadi sekarang kamu tahu sakitnya kehilangan. Pemimpin Sekte Xuan terkekeh. Begitu, orang tua itu penting bagimu. Jika saya tahu, saya akan mencabik-cabik mayatnya setelah Heaven Trailing Sword membunuhnya. Kesalahan anak laki-laki adalah kesalahan ayah. Kejatuhan seorang murid adalah kelemahan seorang guru. Seharusnya aku mengambil semua kemarahan yang kumiliki untukmu pada orang tua itu. Alis Zuofan bergetar, menggertakkan giginya. Katakan itu lagi. Aku akan mengatakannya ratusan kali jika aku mau. Aku akan mencabik-cabik tubuhnya, menganiayanya, membantainya. Anda datang tepat pada waktunya. Begitu aku membunuhmu, aku akan pergi ke Sekte Perencana Iblis dan mengambil kepala tua bodoh itu agar kalian berdua menikmati dimutilasi bersama untuk memadamkan kebencianku. Wajah Zuofan jatuh, menunjukkan senyum kejam. Aku akan bersikap lunak pada Guru King Cheng dan sesama murid, hanya datang untuk berurusan denganmu. Tapi sekarang, Sekte Surga Mistik tidak memiliki tempat di dunia ini. Kamu ingin menghancurkan kami. Pemimpin Sekte Xuan tertawa seperti orang gila. Mengabaikan fakta bahwa tidak mungkin bagimu sendirian, bahkan jika kamu membawa bantuan seperti terakhir kali, itu tidak akan berhasil. Menghancurkan sekte di Tanah Barat akan berdampak buruk bagi Anda dan mereka. Zuofan menyeringai, matanya berkilat dengan kebiadaban. Bagi orang mati sepertiku, tidak ada aturan di Tanah Barat yang bisa menahanku. Sekte Surga Mistik tidak akan pernah melihat hari esok lagi. Zuofan menembak langsung ke pemimpin Sekte Xuan yang diselimuti warna hitam. Bunuh dia. Pemimpin Sekte Xuan meraung, memimpin serbuan. Banjir orang datang ke Zuofan, sementara kegelapannya menyebar ke setiap sudut, menutupi dunia. 3 bulan kemudian, Heaven Reaching Pavilion di Double Dragon Manor. Yang mulia duduk di kursi mereka dengan alis menegang. Di bawah mereka ada 50 ahli Ethereal Stage, yang selamat dari Bistaming Sekte. Jadi maksudmu itu semua adalah skema Sekte Perencana Iblis. Tatapan tajam heran yang ditinggikan menyapu mereka. Orang-orang itu menganggukkan kepala mereka. Yang mulia, tidak diragukan lagi ini adalah rencana mereka. Mereka pertama-tama ingin kami melemahkan Tian Yu, membantu mereka melenyapkan pengkhianat mereka hanya agar mereka dapat menyergap sekte kami dari belakang, bahkan menghancurkannya. Jika bukan itu, bagaimana lagi penghalang sekte kita akan dihancurkan dengan begitu mudah dan membuat rumah kita hancur. Mungkin penjaga sekte pemimpin turun karena kami setuju dengan Xie Wuyue, memberinya kesempatan untuk menyerang kami. Saya meminta Yang Mulia memperbaikinya, untuk sekte penjinak binatang yang saleh. Bam! Heiran yang agung membanting meja, menggonggong. Sialan Xie Wuyue itu. Saya memperingatkan dia untuk tidak menimbulkan masalah. Apakah dia benar-benar mengira aku buta terhadap metodenya yang bengkok? Saya mengabaikannya kali ini tetapi dia benar-benar membawa orang luar untuk melemahkan sektenya. Yang Mulia benar. Xie Wuyue keji dan menjijikkan. Tetua Bistaming Sekte bergema sekaligus. Itu hanya berhasil untuk membuat Heiran Yang Mulia curhat pada mereka. Kamu bodoh tidak lebih baik. Sektenya telah menjadi damai lagi namun Anda juga ikut campur. Kami akan mengambil pelajaran dari Exalted. Para tetua menganggukkan kepala. Heiran Yang agung mendengus dan melotot. Sekarang bagaimana? Seluruh sekte Anda hilang. Heiran, mari tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Yang paling penting adalah apakah Sekte Perencana Iblis benar-benar melakukannya atau tidak. Bai Mei Yang agung berbicara. Kesampingkan kekuatan Sekte Perencana Iblis, akankah dia benar-benar berani melakukan tindakan keterlaluan seperti itu? Konflik antara 9 sekte tidak akan pernah mencapai kehancuran total. Semua orang di Tanah Barat tahu itu. Begitu sekte melanggarnya, yang lain akan menghapusnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu?
Tapi kalau bukan Sekte Perencana Iblis, lalu siapa? Dalam satu malam, tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di Sekte. Yang Mulia Heiran mengerutkan kening. Laporan. Elder dari Double Dragon Manor berebut untuk memberikan slip giok dengan tangan gemetar dan wajah pucat. Ditinggikan, Sekte Perencana Iblis dan Sekte Surga Mistik telah dihancurkan dalam rentang 1 hari. Apa? Keduanya berdiri dengan kaget. Tetua Bistaming Sekte tertegun. Sekte Perencana Iblis juga hilang. Jadi bukan mereka yang merusak milik kita. Apakah kita menyalahkan orang yang salah? 834. Suara renyah datang dari jauh dan luas. Bam! Cahaya keemasan melintas dari kedalaman sungai, mengungkapkan ekspresi tegang Yelin. Dia diselimuti api keemasan saat dia perlahan menariknya ke dalam dirinya. Yelin melihat ke kejauhan. Apa yang membuat Yang Mulia sangat ingin mengadakan pertemuan semua orang di Double Dragon Manor? Serangan musuh mungkin. Memikirkannya, Yelin terbang ke Heaven Reaching Pavilion. Hehehe, ini pasti menyenangkan. Di bagian lain, lampu berwarna memudar untuk mengungkapkan 3 sosok luas. Melalui banyak kerja keras tahun lalu, Chu Qingcheng, Sui Ruohua dan Daner akhirnya memasuki tahap ethereal. Qingcheng, tubuh roh kosong luar biasa. Kami adalah kultivator ethereal stage baru, tetapi bersama-sama kami bahkan bisa melawan satu di lapisan ke-6. Sui Ruohua mengungkapkan senyum lebar. Menahan napas, Chu Qingcheng menyeka alisnya, tidak santai sejenak saat dia menggelengkan kepalanya. Masih belum cukup. Ini hampir tidak cukup untuk menghadapi penjaga dari 3 sekte terbawah, apalagi seluruh sekte. Qingcheng, kamu masih menginginkan Sekte Perencana Iblis. Sui Ruohua menghela nafas. Kamu harus mengerti bahwa Yang Mulia tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Double Dragon Manor sudah kebobolan lebih dari cukup dengan membiarkan Xie Wuyue dijatuhkan dan mengistirahatkan semangat Zuo Fan. Daner mengangguk. Tanah Barat memiliki aturannya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat susunan kami tetap tidak dapat menghancurkan intinya. Kita akhirnya akan diburu. Saya tidak peduli. Siapapun yang melukai Zuo Fan tidak akan melarikan diri. Mata Chu Qingcheng bersinar dengan kebencian, tinjunya mengepal. Untuk balas dendam mendiang suamiku, apapun layak dilakukan, bahkan menjadi musuh negeri barat. Kedua gadis itu menghela nafas. Kita harus meninggalkan tanah barat bersama. Kakak senior, kamu tidak harus mengatakannya. Seorang saudari yang membutuhkan memang seorang saudari. Anda ingin mengkhianati tanah barat dan kami akan mendukung Anda sepanjang jalan. Sui Ruohua memegang pundaknya sambil cekikikan. Selain itu, Zuo Fan benar-benar meninggalkan kesan yang baik. Jika bukan karena kalian berdua bersama dan kita menjadi saudara perempuan, aku mungkin akan bergerak. Balas dendam untuk suami seseorang tidak terdengar terlalu buruk. Hihihi, kakak senior, kamu akhirnya mengakuinya. Kamu menyukai suami adik perempuanmu. Daner menggoda. Sui Ruohua mengangkat alis, sedikit ke belakang. Kamu orang yang suka bicara, selalu menempel begitu dekat dengan suaminya. Jangan berpikir sedetik pun tindakan tidak bersalahmu membodohi siapapun. Seolah-olah, kamu masih menyangkalnya. Gadis-gadis itu tertawa terbahak-bahak. Chu Qingcheng merasa terhibur dengan mereka, hanya 2 saudara perempuan yang akan pergi bersamanya. Suara bel bergema di kejauhan, mengejutkan mereka. Mereka bergegas menuju Heaven Reaching Pavilion. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bel dibunyikan, mengetahui bahwa itu hanya dibunyikan dalam situasi yang mengerikan. Dering bel mencapai satu kolam tertentu. Begitu kobaran api padam, wajah tegas Yan Mo terungkap. Angin sepoi-sepoi berlalu dan Wu Qingqiu juga muncul. Apakah sesuatu terjadi? Kita akan tahu saat kita sampai di sana. Mereka terbang ke arah bel juga. Orang-orang dari seluruh Double Dragon Manor telah mendengar panggilan itu dan menjawab dengan berkumpul ke Heaven Reaching Pavilion. Yang Mulia duduk di kursi utama mereka, dengan para sesepuh duduk tepat di bawah mereka. Di belakang mereka ada Chu Qingcheng dan semua murid lain yang telah diasuh oleh Double Dragon Manor. Patung itu lengkap dengan beberapa pekerja yang membungkuk di ujung yang lebih jauh. Yang Mulia memindai kerumunan untuk melihat semua telah datang. Wajah mereka muram, sulit untuk memulai dari mana. Tuan-tuan, apa yang terjadi sehingga diperlukan pertemuan yang mendesak? Seorang tetua membungkuk. Heiran yang agung mengeluarkan slip batu giok, menghela nafas. Berita baru saja tiba bahwa hanya dalam 6 bulan, 3 sekte terbawah dari Tanah Barat, Sekte Penjinak Binatang, Sekte Perencana Iblis dan Sekte Surga Mistik telah musnah dalam semalam. Tidak ada yang selamat. Apa? Kepanikan menyebar di antara kerumunan, dengan para tetua saling berbisik. Ketertiban telah ditanamkan sejak 9 sekte Tanah Barat muncul, mencegah hal yang sangat serius seperti ini terjadi. Lalu bagaimana tiba-tiba? Kelompok Chu Qingcheng tercengang sesaat sebelum tersenyum. Para penjahat di balik kematian Zuo Fan telah dilumpuhkan sebelum kami bisa. Apakah ini takdir? Haha, bagus untuk mereka. Yelin terlihat sangat tidak nyaman, untuk sedikitnya.
Ya ampun, jangan bilang kakak yang melakukannya. Guru menyuruhnya berkeliling mengatur susunan tetapi dia pergi untuk membalas dendam terlebih dahulu. Bukan berarti itu ada hubungannya denganku. Namun, saya bertanya-tanya, apakah mungkin baginya untuk benar-benar membunuh setiap dari mereka? Bukankah itu berarti kakak laki-laki menjadi lebih kuat? Lebih baik aku memunggunginya sebelum dia meninggalkanku jauh di belakang. Pikiran Yelin ditetapkan. Yang mulia, apakah ini dilakukan oleh orang dalam atau oleh negara lain? Wu Qingqiu berdiri. Bai Mei yang agung mengangguk, menghargai keberaniannya. Sementara yang lain terlalu kewalahan, dia fokus untuk mengungkap masalahnya. Terlalu dini untuk mengatakannya, tapi saya menduga itu tidak dilakukan oleh siapapun dari tanah barat. Ada terlalu sedikit yang benar-benar bisa melakukannya. Investigasi sederhana pasti akan mengungkap mereka, dan mereka juga tidak akan pernah melangkah sejauh itu. Ini hanya menyisakan tanah lain sebagai kemungkinan tersangka. Wu Qingqiu mengangguk, setelah mencapai kesimpulan yang sama. Ini adalah satu-satunya penjelasan logis. Aku yakin itu hantu. Mendengus menarik perhatian semua orang pada tampilan mengejek Yelin. Mereka memberinya tatapan aneh lalu Wu Qingqiu bertanya. Adik laki-laki, mengapa kamu mengatakan itu? Tidak apa-apa. Hanya saja menurutku sekte ini aneh. Yelin mengarahkan pandangannya ke sekeliling sebelum berkata. Pikirkan saja, mengesampingkan sekte penjinak binatang, dua sekte lainnya yang lebih rendah semuanya terlibat dalam pembunuhan setahun yang lalu. Yang mulia segera berseru, Zuo Fan, Zuo Fan. Chu Qingcheng terhuyung, tatapannya kosong saat dia menatap Yelin. Apa yang ingin kamu katakan? Yelin dan Zuo Fan memiliki tulang untuk dipilih di Double Dragon Gathering yang membuat Chu Qingcheng memberinya sikap dingin di Double Dragon Manor. Sungguh aneh mendengar pria pendiam ini berbicara atas kemauannya sendiri. Yelin melirik. Zuo Fan telah memperingatkannya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia, tetapi pada akhirnya, wanita ini adalah istri kakak laki-lakinya. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberikan kata-kata penghiburan kepada saudara iparnya. Menatap ke mata penuh harapan Chu Qingcheng, Yelin berbicara. Saya mengatakan bahwa mungkin seseorang membalas dendam untuk Zuo Fan. Atau, hantunya yang melakukannya. Bagaimana lagi seluruh sekte tidak memiliki satu jiwa pun yang bertahan hidup. Itu terlalu aneh, terutama jika diisi dengan ahli ethereal stage. Yang mulia bergetar, mengapa kita tidak memikirkan itu? Itu mungkin balas dendam atas peristiwa kejam yang melibatkan sekte perencana iblis, sekte surga mistik, sekte pemburu surga, dan sekte adil universal. Apakah itu membuat Bistaming sekte menjadi tabir asap? Bukankah itu berarti target selanjutnya adalah Heiran yang ditinggikan panik? Bai Mei yang agung menenangkannya. Jangan terlalu bersemangat. Heaven Trailing sekte tidak seperti tiga lainnya. Itu adalah sekte tiga tengah, dengan banyak ahli soul harmoni. Mereka akan baik-baik saja. Tetap saja, kita harus menyelidiki hal ini secara menyeluruh. Itu akan berdampak besar pada tatanan tanah barat. Bai Mei yang agung melihat ke bawah. Saya membentuk tim investigasi untuk menyelidiki ketiga sekte ini. Tim akan dipimpin oleh seorang penatua, membawa serta para murid sebagai percobaan. Saya akan pergi. Chu Qingcheng adalah yang pertama berbicara, matanya bersinar dengan harapan. Kata-kata Yelin membuatnya ingin melihat siapa yang membalas dendam untuk mendiang suaminya. Siapa yang akan menghancurkan tiga sekte. Tapi yang benar-benar dia harapkan adalah hantu pembalasan yang dibicarakan Yelin. Jantung Chu Qingcheng melonjak, Yelin menyeringai. Kakak, saya tidak mengatakan apa-apa. 835. Di bawah sinar matahari yang hangat, angin sepoi-sepoi menyentuh danau yang tenang. Udara hangat menelusuri bunga, rerumputan, dan pepohonan, yang mereka terima dengan menumbuhkan daun-daun baru. Terlepas dari pemandangan yang indah, seorang pria berbaju hitam memiliki cemberut permanen di wajahnya, tampak seperti hantu dari neraka dengan ekspresi sedingin batu itu. Aura es yang keluar darinya menggigit saat dia berdiri di danau. Dia dengan lembut menunjuk ke udara, membuat udara berkilau di sekitar jarinya. Sambil menyeringai, dia bergumam. Jadi ini susunan pertahanan sekte Heaven Trailing. Saya mungkin belum pernah datang ke sini sebelumnya, tapi saya yakin saya datang ke tempat yang tepat. Suara berderak datang saat mata kirinya memegang api hitam. Itu menyebar di udara dan membakar lubang 3 meter di angkasa, memperlihatkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Pria itu tersenyum mengejek saat dia masuk dengan percaya diri. Suara menusuk terdengar di seluruh sekte pada detik berikutnya. Serangan musuh. Teriakan datang dari mana-mana saat mereka semua berkumpul di sekitar pria berbaju hitam. Ada puluhan ribu, sebagian besar murid di tahap Radiant, dengan sedikit di puncak dan bahkan lebih sedikit lagi di tahap Ethereal. Pria itu menggelengkan kepalanya. Heaven Trailing Sekte adalah sekte tengah tiga, jadi mengapa saya hanya melihat anak anjing bodoh di Radiant Stage dan beberapa bahkan di Profound Heaven Stage? Mengapa, semua tetua Anda mati? Kamu berani menerobos masuk ke Heaven Trailing Sekte?
Apakah Anda memiliki keinginan mati? Sebuah wajah familiar muncul hanya dalam jarak 100 meter, masih sombong dan menjengkelkan seperti biasanya. Bukankah kamu sedang mencari seorang ahli ethereal stage? Nah, inilah saya. Kultivator tahap ethereal lapisan 1 bahkan tidak sebanding dengan waktu orang tua kita. Pria berbaju hitam itu berhenti, menatapnya dengan gelengan kepala. Murid-murid di sekitar sangat bersemangat, menyemangati. Tuan muda adalah yang terbaik. Kehadiranmu saja telah membuatnya bisu. Anda benar-benar model terbaik bagi kami semua. Kamu benar. Tuan muda telah menunjukkan keberanian dan keberanian yang luar biasa dalam pertemuan naga ganda. Dengan Anda di sini, tidak ada penatua yang diperlukan untuk berurusan dengan orang luar. Hehehe. Semua orang berteriak sementara tuan muda itu terlihat lebih sombong dan sombong, jika itu mungkin. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan tawa merendahkan yang tebal karena alasan yang aneh. Tuan muda itu membentak, "Apa yang kamu tertawakan? Pada bagaimana kamu memutarbalikkan fakta? Kamu, pemberani di pertemuan naga ganda. Apakah Anda bahkan bisa memamerkan diri Anda sendiri?" Pria berbaju hitam itu mengejek. "Rencong, kamu berbohong kepada saudara juniormu yang malang yang belum pernah melihat pertemuan naga ganda supaya kamu bisa menikmati pujian mereka." Putra pemimpin sekte Heaven Trailing Sekte, Rencong, bergidik. Tentu saja, dia jenius dalam dirinya sendiri, mencapai tahap ethereal cukup awal, tapi itu relatif terhadap skalanya. Jika dibandingkan dengan seluruh negeri barat, dia tidak berhasil. Untuk tidak mengatakan apa-apa lagi tentang pertemuan naga ganda, di mana para jenius adalah selusin sepeser pun. Jenius teratas dari Heaven Trailing Sekte akhirnya menderita lebih dari sebelumnya. Tapi siapa yang cukup bodoh untuk mengatakan itu setelah kembali? Lalu apa yang akan terjadi dengan namanya, citranya, perhatian yang dia dapatkan? Jadi dia menjadikan dirinya pahlawan yang tragis, membuat timnya dibentuk oleh para ahli kultivator setan, dengan hanya dia yang bertahan setelah dia bertarung dengan nyawanya. Ini membuatnya semakin terkenal dan dikagumi para murid. Sebagai pemimpin sekte masa depan, ketenaran tidak bisa lebih penting, jauh lebih penting daripada integritasnya. Inilah mengapa para tetua tetap diam juga. Sekarang beberapa orang aneh muncul mengekspos badutnya di Double Dragon Gathering, dia memberontak. "Siapa kamu?" "Siapa saya?" Hahaha. Mengangkat kepalanya sambil terkekeh, dia mengungkapkan satu wajah yang paling dibenci Rencong di dunia ini. "Tuan muda Ren, bagaimana kabar kuncup mawarmu? Apa masih sakit?" Wajah berkedut, Rencong secara refleks mengepalkan pantatnya, menyembunyikan traumanya dengan amarah dan kebencian. "Zuofan, kamu belum mati." "Mati?" Zuofan mengangkat alis ingin tahu, senyumnya mengejek. "Siapa yang tahu, mungkin aku sudah mati. Tapi melihat kalian begitu riang, itu membuatku salah paham. Aku akan jauh lebih baik jika kamu bergabung denganku di neraka." "Hentikan tindakan sialanmu," teriak Rencong. Zuofan menggelengkan kepalanya. "Kamu pikir aku sedang bermain? Hahaha, mungkin aku hanya hantu sekarang, yang ingin menyeret kalian semua ke neraka." Mata Zuofan berkilat karena haus darah. Rencong bergidik mundur ketakutan. Dia tahu betul apa yang bisa dilakukan Zuofan. Tetapi dengan begitu banyak saudara junior di sekitarnya, dia tidak bisa gagal untuk melakukan perannya. "Yang kamu tahu hanyalah bagaimana menjadi sombong. Anda tidak dapat melakukan apapun kepada kami sendirian. Benar-benar lelucon, hajingan menjengkelkan sepertimu tidak pantas mengotori tanganku. Teman-teman, tangkap dia." Tidak ada yang bergerak. Para murid memandang Rencong dengan ragu. "Hei, Tuan Muda, apakah Anda tidak lincah di sini, Tuan? Kami mengerti bahwa Anda terlalu berharga dan tidak ingin melakukannya sendiri, tetapi tidak bisakah Anda melihat levelnya? Sebagian besar dari kita berada di Radiant Stage, dengan hanya beberapa kultivator ethereal stage yang baru. Apakah Anda menyuruh kami menyerahkan hidup kami? Kamu adalah satu-satunya ahli ethereal stage yang sebenarnya di sini, jadi berhentilah berbasa-basi dan serang." Semua memandang ke arah Rencong, yang menyadari kecelakaannya dan membeku. "Bodoh-bodoh. Anda pikir saya bisa menang? Pantatku masih sakit di sini. Dan kau ingin aku melawan orang aneh ini? Menunggu yang lebih tua jauh lebih baik. Lagi pula, apa yang membuat mereka begitu lama?" Rencong menunggu dengan tegang sementara para murid menunggunya bergerak. Sungguh lucu betapa kakunya seluruh situasi, terutama dengan mereka semua mengelilingi satu orang. Zuofan menangkap dan tertawa, "Pergi ke Rencong. Karena kamu tidak mau datang, aku akan pergi kepadamu. Tuan Muda Ren, bukankah kamu seorang pahlawan di pertemuan naga ganda? Tunjukkan pada juniormu apa yang bisa dilakukan oleh senior mereka yang hebat, hahaha." "Ya." Para murid bersorak, sangat ingin melihat pertunjukan yang bagus. "Kancingkan." Wajahnya berkedut, Rencong memelototi pelakunya, hampir menangis. "Itu Zuofan yang sedang kita bicarakan. Selain fakta bahwa aku bukan tandingannya, aku pasti akan mati dalam beberapa pukulan."
Orang bodoh tak berperasaan ini, mereka hanya tahu cara menyanjung. Sekarang musuh telah datang, Anda melemparkan saya ke serigala. Kamu membunuhku di sini. Rencong sangat marah atas pengkhianatan juniornya sambil juga melambaikan tangannya ke arah Zuo Fan. Tunggu, mari kita bicarakan ini. Saya tidak ingin berkelahi. Oh, tapi aku tahu, hahaha. Zuo Fan tertawa, tidak berhenti sedetik pun. Jantung Rencong berdebar kencang, insting pertamanya adalah melarikan diri, bahkan lupa memasang perisai Yuanqi. Jangan menyakiti anakku, suara mendesing. Tekanan besar menyebar saat seorang pria kuat muncul di hadapan Rencong dan meninju Zuo Fan. Lengan kilin Zuo Fan memerah saat dia meninju juga. Bam! Zuo Fan jatuh kembali ke tempat semula sementara pria itu membuntuti tanah sejauh 10 meter. Ada bekas yang jelas tertinggal di tanah sementara tinjunya bergetar akibat benturan itu. Pemimpin sekte, lusinan tetua tiba saat itu, terkejut dengan hasilnya. Ren Xiaoyun tampak muram saat dia memelototi Zuo Fan. Siapa kamu, Tuan, untuk masuk tanpa izin ke surga trailing sekte? Ayah, dia Zuo Fan. Dia datang untuk balas dendam. Rencong pusing melaporkan fakta ini dengan mata penuh kebencian. Bantuan saya ada di sini, Zuo Fan. Sekarang kamu sudah selesai, hahaha. Ren Xiaoyun tampak bingung. Bukankah kamu seharusnya sudah mati? Hahaha, itu tidak penting sekarang. Padahal, semua orang di sini akan mati hari ini. Zuo Fan memasang seringai jahat di wajahnya. Menggigil, Ren Xiaoyun tertawa. Hahaha, hantu kembali untuk membalas dendam. Jadi sekte perencana iblis dan sekte surga mistik beberapa waktu lalu pasti pekerjaanmu juga, kurasa. Tapi jangan gabungkan Heaven Trailing Sekte dengan mereka berdua. Karena kamu repot-repot datang ke sini, maka izinkan aku mengirimmu ke neraka. Saya akan memastikan Anda juga tidak akan kembali kali ini. Yah, apakah kamu tidak percaya diri? Zuo Fan mengangkat alis dan mengejek. 836. Bam! Ren Xiaoyun menginjak dan menembak untuk Zuo Fan, memfokuskan semua kekuatan dan haus darahnya ke tinjunya. Zuo Fan mengangkat lengan kilin untuk memblokir. Bentrokan yang dihasilkan benar-benar mengirim Zuo Fan terbang sejauh 1000 meter, lengannya yang berharga tidak mampu menahan semua beban. Sambil mengerutkan kening, lengan merah Zuo Fan bergetar, yang membuat Ren Xiaoyun tertawa. Hahaha, aku tidak percaya ketika semua orang memberitahuku betapa monsternya dirimu, tapi sekarang aku percaya. Jiwaku adalah pedang baja dingin, lebih keras dari apapun. Apapun di bawah tahap harmoni jiwa, bahkan jika terbuat dari besi hitam, tidak akan pernah bisa bertahan. Siapa sangka aku akan melihat hari di mana bocah ethereal stage baru akan melakukan hal yang mustahil. Kamu benar-benar keji. Apakah itu pujian atau ejekan yang saya dengar? Dia masih mundur, bahkan saat tangan kanannya gemetar. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Sambil menyeringai, mata Ren Xiaoyun memerah. Memuji, apalagi, Anda adalah kultivator tahap ethereal pertama yang melakukan pukulan kultivator soul harmoni. Padahal, itu cukup banyak. Tinju Ren Xiaoyun berayun seperti palu, datang ke wajah Zuo Fan dari samping. Zuo Fan merasakan tekanan yang luar biasa, menarik napas. Menyipitkan mata dengan keras, Zuo Fan dengan cepat bertindak dan raungan drakonik bergema saat ekor naga merah datang dari belakang, menghantam pukulan itu. Apakah ini jiwa naga surgamu, Raja Naga Merah yang maha kuasa? Ren Xiaoyun menyala dan tertawa, menyeringai jahat. Sayang sekali, tidak peduli seberapa kuat jiwanya, tidak ada apa-apanya melawan ahli harmoni jiwa. Boom! Ekor dan tinju perkasa akhirnya berbenturan. Naga itu melolong, ekornya terlempar ke belakang dari pukulan dan mendarat dengan keras di wajah Zuo Fan. Dia dikirim terbang sekali lagi, kali ini bermil-mil, meledakkan rumah atau bangunan apapun yang menghalangi jalannya. Semua orang terkejut melihat tampilan itu. Pemimpin sekte sangat kuat. Dia membunuhnya dalam satu pukulan. Ayah adalah yang tertinggi. Pemimpin sekte luar biasa. Rencong meledak dengan gembira setelah beberapa saat tertegun. Yang lain membungkuk hormat, pemimpin sekte luar biasa. Seorang tetua datang ke hadapan Ren Xiaoyun sambil tersenyum dan membungkuk. Kekuatan pemimpin sekte telah meningkat lagi. Selamat atas kemajuan Anda yang akan segera terjadi. Aku juga berpikir begitu, hahaha. Ren Xiaoyun menunjuk ke arah Zuo Fan. Seseorang periksa dan lihat apakah dia masih hidup. Hahaha, sangat tidak mungkin. Tetua itu tersenyum. Itu adalah kebetulan bagi bocah itu untuk selamat dari pukulan pertama pemimpin sekte, jadi bagaimana dia bisa menerima pukulan kedua? Itu selalu membayar untuk berhati-hati. Anak ini terlalu ulet, hahaha. Ren Xiaoyun tertawa bangga. Bahkan dia menghapus Zuo Fan setelah pukulannya yang maha kuasa, tetapi dia masih ingin aman. Jika dia selamat, satu serangan ringan lagi akan memperbaikinya. Tatapan tetua itu penuh dengan kekaguman, kata-katanya mengalir sanjungan.
Pemimpin sekte sangat berhati-hati untuk masa depan sekte pemburu surga. Sekarang saya akan melakukan tugas saya. Ren Xiaoyun mengangguk dan tetua itu berteriak agar dua murid memeriksa tubuh Zuo Fan. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ren melewatkan kesempatan untuk melihat mayat musuhnya yang dimutilasi? Ayah, bolehkah saya pergi juga? Jika dia selamat, saya pasti tidak akan membiarkan adik laki-laki saya menderita masalah. Saya bisa membuat keputusan cepat jika terjadi sesuatu. Pahlawan kita, para murid tersentuh sampai ke inti. Tidak pernah terpikir oleh mereka untuk bertanya bahwa karena memeriksa mayat sangat berbahaya, mengapa tidak mengirim penatua saja. Ini menunjukkan pemimpin sekte sangat yakin Zuo Fan tidak akan pernah merangkak mundur. Ren Chong dengan demikian hanya mengambil kesempatan ini untuk menjadi pusat perhatian. Ren Xiaoyun mengagumi putranya karena tahu harus cepat dalam keadaan apapun, kapan harus mundur dan kapan harus melenturkan. Pemimpin sekte, Tuan Muda sangat berani dan selalu mengutamakan kesejahteraan sesama muridnya. Merupakan berkah memiliki dia di sekte kami. Penatua yang sama pergi untuk berciuman lagi, membuat Ren Xiaoyun gembira. Hahaha, anakku selalu sembrono, membuat ayahnya khawatir. Pemimpin sekte benar, keberanian Tuan Muda melebihi siapapun. Dia adalah berkah bagi sekte, tapi dia juga membuat pemimpin sekte prihatin. Celakalah hatimu. Penatua tampaknya masih jauh dari selesai. Ren Xiaoyun menatapnya dan tertawa. Yang lebih tua cukup kuat. Dia akan menjadi orang terhormat yang baik, hahaha. Dia memberi isyarat agar Ren Chong pergi. Ren Chong melompat ke reruntuhan dengan segala kegembiraan kekanak-kanakannya. Zuo Fan akhirnya mendapatkan milikmu. Sekarang mari kita lihat betapa celakanya kematianmu. Apakah kepalamu muncul seperti melon atau anggota tubuhmu ada di mana-mana, hehehe. Ren Chong memasukkan tangannya untuk meraih tubuh Zuo Fan. Sebuah ledakan terdengar selanjutnya, dengan cakar merah keluar di depannya dan meraih kepalanya. Ratapan bergema di seluruh sekte. Orang-orang bergidik, menyaksikan orang yang berdebu dan lusuh keluar dari puing-puing. Di sebelah kanannya, dia memiliki sosok yang dikenalnya, Ren Chong. Conger, Ren Xiaoyun berteriak, kewalahan dengan apa yang dilihatnya. Zuo Fan, pukulan itu seharusnya membunuhmu. Zuo Fan menoleh, matanya sedingin es. Setelah memuntahkan darah di mulutnya, dia mencibir. Bagaimana hantu bisa mati lagi? Dengan raungan, kepala naga merah muncul di sebelah Zuo Fan. Bagaimana ini mungkin? Ren Xiaoyun tidak percaya. Bagaimana jiwanya utuh setelah pukulan Soul Harmony? Bagaimana bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin terjadi. Zuo Fan mengejek. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kekuatan jiwa hanya bergantung pada seni kultivasi. Adapun jiwa naga ini, varian lain tidak akan bisa menunjukkan potensi sebenarnya. Hanya dengan mengubah intinya, kekuatannya terungkap. Kepala naga merah itu bergeser, berubah menjadi emas dengan kobaran api di sekeliling bingkainya. Kekuatannya adalah perbedaan yang sebenarnya, meningkat puluhan kali lipat, bahkan mungkin cukup untuk menekan ahli Soul Harmony. Penebangan Golden Heaven Dragon King adalah bentuk terkuat dari jiwa naga surga. Satu-satunya yang mampu melawan ahli Soul Harmony. Ren Xiaoyun dan semua orang di sekitarnya berdiri tercengang. Itu adalah yang pertama bagi mereka untuk melihat jiwa yang tidak terluka setelah melakukan serangan ahli harmoni jiwa. Nalar mendikte Soul Harmony Stage adalah kutukan jiwa, tapi jiwa ini terlalu kuat. Ren Chong berjuang dalam cengkeraman Zuo Fan, merengek dan meratap. Ren Xiaoyun akhirnya datang dan berteriak, Zuo Fan, biarkan anakku pergi atau... Zuo Fan menjentikkan tangannya dan melemparkan Ren Chong ke naga emas di belakang. Itu membuka perutnya yang berapi-api, menelan Ren Chong utuh. Dengan suara keras, darah mulai tumpah di antara taringnya ke segala arah, beberapa bahkan mendarat di wajah Zuo Fan. Senyum dingin Zuo Fan tidak pernah goyah, sekarang lebih menyeramkan dengan semua darah. Ren Chong bergetar beberapa kali sebelum diam. Berubah menjadi mainan kunyah naga emas, jiwanya mengalami nasib yang sama, tercabik-cabik. Melihat darah putranya menetes ke tanah dari gigi naga, Ren Xiaoyun terdiam sesaat. Kemudian matanya menjadi merah dan dia meludahi nama Zuo Fan dengan semua kebencian yang bisa dia kumpulkan. 837. Zuo Fan. Teriakan kesedihan dipenuhi dengan kebencian dan kesedihan. Murid-murid gemetar di bawahnya dan mundur ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemimpin sekte mereka yang dihormati begitu bertekad untuk membunuh. Zuo Fan tidak peduli, bahkan memberikan senyum mengejek. Kemarahan terlalu besar untuk diambil Ren Xiaoyun, mengabaikan kekuatan Zuo Fan dan bagaimana dia bertahan, dia langsung menyerangnya. Pukulan amarahnya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya, menghantam kepala Zuo Fan, ingin menghancurkannya. Zuo Fan hanya berdiri di sana, menyaksikan pukulan itu datang, namun masih memutuskan untuk memblokir dengan lengan kilinnya.
Dia sekali lagi dikirim mundur, 100 meter, tapi kemudian Zuo Fan meledak dalam api emas saat sisik emas muncul di kulitnya. Zuo Fan berhenti di sana dan tinju Ren Xiaoyun yang mengamuk tidak bisa mendorongnya lebih jauh. Bahkan melalui kemarahannya, Ren Xiaoyun terkejut. Betapa, hanya tahap ethereal yang baru. Ya, bagaimana? Para tetua dan murid di sekitar berdiri tercengang. Zuo Fan menyeringai. Tahap harmoni jiwa hanyalah meminjam kekuatan jiwa untuk memperbaiki tubuh. Jiwa pedang akan membuat tubuh lebih tangguh dari sebelumnya, sementara jiwa binatang buas akan mengubah seseorang menjadi binatang dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tidak banyak perbedaan dalam mencapai tahap harmoni jiwa jika tubuh sudah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada jalan, tidak ada yang bisa melatih tubuh mereka sekeras itu. Manusia bukanlah alat, bukan pula hewan. Pergi sejauh ini akan merusaknya. Itulah inti dari Soul Harmony Stage. Jiwa yang kuat dalam tubuh yang kuat. Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Zuo Fan mengangguk memuji. Bagus sekali, pemimpin sekte Ren, untuk memahami inti dari panggung harmoni jiwa. Karakter sebenarnya dari Soul Harmony Stage adalah membawa tubuh manusia ke kekuatan binatang spiritual, sebuah gagasan yang diwariskan dari zaman kuno. Saya juga tidak akan tahu jika bukan karena mendengar beberapa mitos lama. Tampaknya seni, keterampilan, dan tahap kultivasi semuanya muncul sebagai cara untuk melawan binatang buas spiritual. Pemimpin sekte Ren cerdas untuk mencari tahu sendiri. Mengapa saya tidak bisa mengerti sepatah kata pun yang Anda katakan? Teriak Ren Xiaoyun. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengerti, ketahui saja. Anda seorang ahli harmoni jiwa, tetapi saya adalah binatang sejati. Manusia dan binatang telah bertarung sejak awal waktu, dengan hasil yang baik tergantung pada kasusnya. Tapi jangan berpikir sedetik pun kamu lebih kuat dariku sebagai ahli harmoni jiwa. Lengan kilin Zuo Fan bergetar dan menerbangkan Ren Xiaoyun. Ren Xiaoyun berteriak, apa yang terjadi di sini? Dia adalah seorang ahli soul harmoni tetapi goyangan dari kultivator ethereal stage yang segar membuatnya terbang. Ren Xiaoyun menolak untuk mempercayainya, sementara sektenya menonton dengan tercengang. Bentak Zuo Fan di depannya, meninju dadanya dengan lengan kilin. Pemimpin sekte, penonton berteriak, Ren Xiaoyun bergegas untuk memblokir dengan tangannya. Bam! Merasa seolah-olah sebuah gunung menghantamnya, Ren Xiaoyun melesat seperti meteor dari pukulan merah Zuo Fan, meratakan segalanya dalam jarak 5 mil dari tempat dia mendarat. Teriakan bergema saat murid Radiant Stage bergegas menyingkir. Bahkan para ahli Ethereal Stage dan Soul Harmony melihat dengan pandangan yang hilang. Bagaimana orang ini begitu kuat? Bagaimana dia memaksa pemimpin sekte kembali? Dan dia hanya seorang kultivator Ethereal Stage. Bahkan ahli harmoni jiwa pun tidak bisa melakukan itu. Menabrak. Saat debu berjatuhan, Ren Xiaoyun menembak dari puing-puing dengan darah menetes dari mulutnya. Matanya keras saat dia melihat sekeliling untuk mencari Zuo Fan. Zuo Fan yang terkenal itu sebenarnya sangat kuat bahkan untuk memukul pemimpin sekte dari 3 sekte tengah. Dia adalah seorang ahli soul harmoni, yang juga langka di tanah barat, memegang kekuatan jauh di atas masa lainnya. Namun seorang anak masih mempermainkannya. Ren Xiaoyun menggertakkan giginya. Suara mendesing. Mengikuti angin yang bersiul, Zuo Fan muncul dalam kilatan emas di belakang Ren Xiaoyun, meninju dengan lengan kilinnya. Pemimpin sekte Ren, kemana kamu melihat? Ren Xiaoyun berputar-putar, hanya untuk menghadapi pukulan itu. Dipaksa ke sudut, dia menggunakan tangannya lagi untuk memblokir. Bam! Ren Xiaoyun terbang lagi. Di tengah penerbangan, Zuo Fan muncul di depannya dan memukul punggungnya dengan keras saat dia tiba. Puff! Kekuatan besar terhubung kali ini dan Ren Xiaoyun meludahkan darah, tampak pucat dan membanting ke tanah lagi. Emas melintas sekali lagi dan Zuo Fan muncul di mana Ren Xiaoyun hendak mendarat untuk memukul lagi. Dalam permainan tangkapan yang memutar, Ren Xiaoyun bertindak sebagai bola sementara Zuo Fan hanya memukulnya, memastikan untuk tidak menjatuhkannya. Dia muncul di mana-mana, untuk memastikan memberi Ren Xiaoyun kerusakan serius. Penonton tampak bodoh pada saat ini. Kecepatan itu gila, seperti hantu. Mereka semua tahu ini bukan keterampilan yang dilakukan, tetapi disebabkan oleh kecepatan murni, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli harmoni jiwa. Siapa yang pernah percaya anak tahap ethereal bisa begitu menjijikkan? Jika almarhum Ren Chong ada di sini sekarang untuk menyaksikan pemandangan yang begitu akrab, dia akan sangat terkejut. Itu adalah hal yang sama yang dia lihat dalam pertempuran Zuo Fan dengan Yelin. Satu-satunya perbedaan adalah, Zuo Fan lebih mengerikan. Sementara keduanya memiliki warisan api emas leluhur naga, Zuo Fan memiliki tubuh binatang suci sejati, lengan kilin. Zuo Fan yang baru dan lebih baik, ditambah dengan lengan perkasa dan api kemasan, bukan lagi sekedar monster. Mengatakan dia setengah binatang suci juga tidak berlebihan. Bang! Ledakan datang terus-menerus dari atas saat Ren Xiaoyun dipukul sambil menumpahkan darah setiap saat.
Meskipun berada di tahap harmoni jiwa, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia terlihat semakin buruk, dia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Ren Xiaoyun merasa sedih dengan kebenaran ini. Seorang pemimpin sekte yang hebat seperti dia akan mati di sektenya seperti yang dilakukan putranya dari seorang kultivator ethereal stage. Ini memalukan. Pemimpin sekte, teriakan datang dari bawah dan dia terbangun dengan kenyataan bahwa dia tidak sendirian. Melihat pemimpin mereka akan menghembuskan nafas terakhirnya, para tetua beraksi. Selusin yang mulia harmoni jiwa akhirnya sadar dan menyerbu ke arah Zuo Fan. Ren Xiaoyun meneteskan air mata. Sialan, para kakek tua itu akhirnya datang untuk membantu. Aku sudah lama menunggu. Tidak peduli seberapa aneh bocah itu, dengan selusin ahli harmoni jiwa ini, bahkan dia akan menderita karena dia masih berada di tahap ethereal. Zuo Fan melirik musuh yang masuk dan mengabaikan Ren Xiaoyun untuk menghadapi mereka. Brat, apakah kamu ingin mati mendatangi kami? Kamu membunuh tuan muda kami, melukai pemimpin sekte, sekarang kamu harus membayar kejahatanmu dengan nyawamu, hahaha. Orang-orang dari Heaven Trailing Sekte tampak sombong, berbicara tentang kemenangan bahkan sebelum mereka bentrok, seperti Zuo Fan selesai. Kenyataan yang memalukan tidak pernah sesuai dengan delusi mereka. Wosh! Kilatan emas melesat saat Zuo Fan bentrok dengan selusin pakar harmoni jiwa. Ratapan bergema pada saat berikutnya ketika orang-orang itu terbelah, runtuh ke tanah. Darah merah mereka memberi warna merah pada langit. Zuo Fan adalah satu-satunya yang berdiri dengan pedang panjang hitam pekat di tangannya. Ren Xiaoyun yang penuh harapan merasakan wajahnya berkedut. Seberapa kuat bocah ini untuk membunuh selusin ahli harmoni jiwa dalam sekejap. Tapi kenapa menggunakan pedang pada mereka tapi hanya meninjuku? Harapan berubah menjadi keputusasaan dalam hitungan detik. Ren Xiaoyun sangat tersentuh oleh perhatian penuh perhatian Zuo Fan sehingga dia hampir menangis. 838. Para tetua, murid, dan orang-orang terhormat yang menyaksikan tampak tertegun. Terengah-engah pada hasil yang benar-benar keterlaluan. Sekte mereka hanya memiliki para ahli harmoni jiwa itu, namun semuanya terbunuh dalam sekejap. Saat hujan berdarah turun, dengan bagian-bagian licin di antaranya, penonton membeku. Tidak ada yang mengintip. Zuo Fan mengambil kembali pedangnya, berbalik untuk menyeringai pada pukulan punggungnya yang terpercaya sebelumnya, Ren Xiaoyun. Menggigil, suasana hati Ren Xiaoyun mencapai titik terendah. Lagi, mengapa saya? Aku tidak tahan lagi, mati dalam 2 serangan. Anda, para tetua, jangan hanya berdiri di sana, bantu. Semua orang masih terlihat bingung. Mungkin keterkejutannya begitu hebat sehingga menjungkir balikkan akal sehat mereka, atau mungkin saja mereka cukup pintar untuk berpura-pura bodoh dan tidak mati seperti yang lain sebelum mereka. Ren Xiaoyun ingin mengutuk, mereka hanya suka mengolesinya setiap hari sepanjang hari, tetapi jika dihitung, tidak ada yang membantu. Sekelompok penyeberangan ganda merosot, namun, para penatua sendiri mengalami kesulitan. Dengan ahli harmoni jiwa terbaik disingkirkan dengan mudah, sebagai ahli tahap ethereal, mereka hanya pergi ke sana untuk mati. Pemimpin sekte, Anda harus mempertimbangkan kami, untuk menjaga kekuatan sekte. Ren Xiaoyun tampak putus asa. Ini sudah berakhir. Siapa yang akan membantuku sekarang? Zuo Fan mencibir, menembak untuknya. Hahaha, pemimpin sekte Ren, sekte tiga tengah yang hebat, sekte Heaven Trailing, tidak lain adalah kekecewaan. Semua tetua Anda adalah pengecut, tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menyelamatkan Anda. Bicara tentang pemimpin sekte yang tidak berguna. Wajah Ren Xiaoyun berkedut. Pemimpin sekte, para tetua akhirnya berteriak marah, meski tidak ada yang berpikir untuk datang. Baik, aku sudah tahu pendirianmu. Saya akan digantung jadi apa gunanya memalsukan simpati, untuk menghibur saya. Munafik. Ren Xiaoyun mendengus dan mencibir. Dia bertanya-tanya apakah kakek tua ini benar-benar mencari simpati, atau mungkin mereka telah munafik begitu lama, mereka lupa bagaimana bersikap wajar. Satu hal yang pasti, orang-orang tua yang suka menjilat ini tidak berguna saat keadaan menjadi sulit, seperti sekarang. Seharusnya aku mengirim mereka dulu untuk bertarung. Apa yang salah denganku saat aku pergi melawan orang aneh itu? Ren Xiaoyun berkubang dalam penyesalan. Sayang sekali semua ini tidak penting pada saat ini. Zuo Fan muncul di sampingnya dan memukul kepalanya. Itu tidak mengikuti permainan yang sama dari sebelumnya, serangan itu dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Bahkan Zuo Fan bosan bermain. Hati Ren Xiaoyun tenggelam dan menghela nafas. Aku hanya harus mengacaukan monster yang salah. Suara mendesing. Tepat sebelum pukulan Zuo Fan mendarat, suara siulan melewati telinganya. Pukulan Zuo Fan berhenti dan dia melompat mundur sambil menyandarkan kepalanya ke belakang. Tepat pada waktunya juga, saat gelombang pedang hanya beberapa inci dari hidungnya. Energi emas yang tajam bahkan membuat wajahnya perih meski tidak menyentuhnya. Boom! Gelombang pedang menghancurkan hutan yang jauh dalam ledakan besar.
Api dan debu menutupi langit, menghapus segala sesuatu dalam puluhan mil. Serangan itu bahkan lebih kuat dari pukulannya. Zuo Fan menelan ludah, melayang di udara dan berkeringat. Mendongak, dia melihat seorang pria jangkung berbaju putih, tampak agak muda. Dia memegang Ren Xiaoyun yang terluka parah, melihat ke bawah dengan tatapan tenang. Yang mulia, penonton bersorak saat melihat penyelamat mereka, membungkuk hormat. Ren Xiaoyun menyeringai. Yang mulia, Anda datang. Kau akan mati jika aku tidak melakukannya. Yang mulia melempar Ren Xiaoyun ke bawah. Para tetua yang menyaksikan bergegas untuk menangkapnya, mengurus setiap kebutuhannya. Padahal pendapat Ren Xiaoyun tentang mereka sudah turun. Bencana datang di depan pintu kami dan Anda baru sekarang menunjukkan perhatian. Terlalu sedikit, terlambat. Ren Xiaoyun tetap diam dengan tatapan gelap. Yang mulia tertawa dan menoleh ke Zuo Fan. Masalah apa yang mungkin Anda miliki dengan Heaven Trailing Sekte sehingga menyebabkan keributan sebesar itu? Pedang Trailing Surga, Xiao Yunsan. Zuo Fan menyipitkan mata lalu mengejek. Akhirnya kamu keluar. Aku adalah murid dari Yang Mulia Yuan Singgang dari Sekte Perencana Iblis, Zuo Fan. Gemetar, Xiao Yunsan menatapnya dengan keras sebelum mengangguk. Begitu, jadi kaulah yang dia sebutkan. Tuanmu sangat bangga padamu sampai akhir. Aku belum pernah melihat tatapan itu padanya sebelumnya. Bahkan membuatku penasaran ingin melihatmu. Tapi kemudian saya mendengar desas-desus tentang Universal Rites Sekte menargetkan Anda dan Anda tidak selamat. Siapa yang tahu? Aku akan bertahan dan datang mencarimu. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan berkilat karena haus darah. Xiao Yunsan, kudengar kau membunuh tuanku. Itu sebabnya saya datang ke sini, untuk mengambil kepala Anda. Xiao Yunsan setenang biasanya, beralih ke Ren Xiaoyun yang terluka parah. Itulah mengapa kamu membuatnya tetap hidup, untuk membuatku masuk. Benar, tapi kamu datang agak terlambat. Sekarang sekte besarmu kekurangan selusin pakar harmoni jiwa. Hahaha, maaf, tapi aku sudah mengasingkan diri dan tidak bisa mendengar keributan sampai sekarang. Xiao Yunsan tersenyum, tidak memedulikan ahli sektenya sendiri telah dipangkas. Zuo Fan bingung, apakah Yang Mulia tidak berhubungan baik dengan orang-orang tua itu, atau mungkin dia berdiri di atas ejekan. Xiao Yunsan berbicara, kamu pasti datang untuk balas dendam. Maukah Anda menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Aku yang paling akomodatif terhadap orang mati. Hahaha, betapa sombongnya, Xiao Yunsan melihat sekeliling dan mengangguk. Kamu memang memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Aku bisa mengerti sekarang mengapa lelaki tua itu sangat bangga padamu. Anda benar-benar berbakat, hanya saja, saya baru saja mendengar bahwa Sekte Perencana Iblis sedang dalam kehancuran. Apakah kamu melakukan itu? Zuo Fan mengangguk. Benar, kamu tahu Sekte Perencana Iblis adalah tempat yang paling disayangi orang tua itu. Bahkan dengan para tetua pengkhianat, yang memiliki andil dalam membunuhnya, mereka semua adalah inti dari Sekte Perencana Iblis. Kematian mereka berarti akhir dari Sekte Perencana Iblis dan akhir dari semua usahanya. Apakah balas dendam ini untuk menghormati Anda, atau menyingkirkan segalanya? Mata Xiao Yunsan menatap tajam, menunggu jawaban. Tatapan Zuo Fan tidak goyah, lalu tertawa. Siapa bilang aku balas dendam untuk Tuan? Xiao Yunsan tertegun. Pada akhirnya, Tuan sudah mati dan dia tidak akan kembali hanya karena aku membalas dendam. Zuo Fan berbicara dengan tatapan bijak. Semua orang ingin membalas dendam, dan aku tidak berbeda. Sekte Perencana Iblis telah menjadi tempat yang disayangi tuanku, tapi bukan milikku. Saya hanya peduli pada master dan bukan sekte. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa Sekte Perencana Iblis akan menjadi rumahku selama dia ada di sana. Ketika itu berhenti, hahaha, tidak ada rumah tanpa kerabat. Guru memiliki jalannya dan saya memiliki jalan saya. Bahkan saat master terbunuh, aku yakin dia masih tidak ingin melihat sekte itu hancur. Tapi dari bagaimana saya melihatnya, setiap orang terakhir dari mereka adalah pembunuhnya. Jika saya tidak menghancurkan itu, saya tidak akan mengecewakan Tuan, tetapi diri saya sendiri dan jalan saya. Xiao Yunsan, apakah kamu mengerti sekarang? Xiao Yunsan bergidik, melihat ke langit sambil merenung. Kata-kata terakhir Penatua Yuan bergema keras di telinganya. Xie Wuyue, kamu mengutuk sekte ini. Jadi itu yang dia maksud. Mengambil napas dalam-dalam dan menoleh ke Zuo Fan, Xiao Yunsan tertawa. Hahaha, aku melihatnya sekarang. Pak Tua, akhirnya aku mengerti kenapa kau begitu bangga padanya. Dia baik, tidak, hebat, hahaha. 839. Tawa Xiao Yunsan membingungkan semua orang, bahkan Zuo Fan. Apakah lelaki tua itu sudah pikun? Kenapa tertawa? Apakah saya memicu pencerahan dalam dirinya? Tatapan Xiao Yunsan pada Zuo Fan bahkan lebih apresiatif. Benar-benar layak untuk pujian orang tua itu, telah melampaui tuanmu. Saya tidak berbicara tentang kekuatan, tetapi hati Anda. Orang tua itu bekerja keras sepanjang hidupnya untuk sekte itu, hanya untuk membuatnya jatuh ke tanganmu.
Sepertinya kamu menentang tuanmu, tetapi kamu benar-benar menerima warisannya yang sebenarnya. Orang tua itu bekerja keras di jalannya, seperti halnya kamu. Selain itu, Anda tidak membiarkan apapun mengganggu, tidak ragu-ragu bahkan ketika tuan Anda terlibat. Hahaha, ini adalah inti dari warisan, berjalan di jalanmu sendiri. Orang tua, Anda gagal dalam kerja keras Anda, tetapi tenanglah sekarang karena Anda meninggalkan murid seperti itu. Xiao Yunsan menghela nafas. Saat berikutnya, matanya menajam, menatap Zuo Fan dengan haus darah, melepaskan angin kencang dari sekelilingnya. Aku, bagaimanapun, memiliki jalanku sendiri yang akan aku ikuti. Mengangkat tangannya dan menjulurkan dua jari, suara tajam bergema. Aku tahu kamu datang untuk menghancurkan sekteku, tapi bagiku, seperti tuanmu, sekte adalah segalanya. Tidak peduli apapun, bahkan jika Anda seorang junior, jika menyangkut nasib sekte, saya akan tetap melawan Anda meskipun menyukai Anda seperti saya menyukai tuan Anda. Kematianmu adalah satu-satunya jalan. Zuo Fan menyeringai menyeramkan. Cukup ramah. Serang sudah. Sangat baik. Xiao Yunsan menebas dengan tangannya dan ujung pedang menjulur dari jari-jarinya, jatuh ke kepala Zuo Fan. Seperti kematian dari atas, kekuatan serangan tajam yang luar biasa menekan Zuo Fan. Kekuatan luar biasa yang cukup untuk membelah bumi menjadi dua membuat Zuo Fan terkesiap dan memaksanya turun. Ini adalah kekuatan pedang pertama di sekte tingkat menengah. Zuo Fan menyipitkan mata. Penonton menganga, tetapi juga bersorak di dalam. Ini yang mulia. Serangannya memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Bahkan Ren Xiaoyun yang lelah mengangguk kaget. Dia tidak pernah melihat Yang Mulia melepaskan keterampilan pamungkasnya, pedang pencapai surga sedemikian rupa. Itu hanya menunjukkan seberapa besar perhatian Xiao Yunsan pada Zuo Fan. Bocah itu sudah selesai dengan serangan Yang Mulia. Ya, Yang Mulia berbeda dari para ahli harmoni jiwa lainnya. Dia unik bahkan di antara para ahli soul harmoni di negeri barat. Ya, bocah itu tidak pernah melihatnya datang. Heaven Trailing Sekte mungkin merupakan sekte tengah tiga terakhir, tetapi Yang Mulia kami adalah penjaga sekte tersebut. Bocah itu sudah selesai, hahaha. Meskipun suara gaduh di telinga keduanya, itu tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Xiao Yunsan tidak menunjukkan reaksi terhadap mentega mereka dan Zuo Fan tidak menunjukkan kepanikan terhadap ejekan mereka. Mereka berkomitmen penuh untuk pertempuran, seperti veteran. Mereka hanya memiliki mata untuk satu sama lain. Gemuruh. Serangan pedang yang besar dan perkasa sudah dekat. Lengan kilin Zuo Fan mengeluarkan cahaya merah yang menakutkan sementara tubuhnya meletus dalam api keemasan. Dia ingin menggunakan bentuk setengah binatang untuk menahan serangan pedang. Mengaum. Teriak Zuo Fan saat dia meninju, berbenturan dengan pedang besar dengan ledakan keras, gelombang kejut menyebar kemana-mana, mengandung energi pedang yang tak terlihat. Ren Xiaoyun berteriak, menyebar. Seorang kultivator tahap etiril tidak dapat menerima gelombang kejut pertempuran harmoni jiwa. Para tetua terbang bersama Ren Xiaoyun. Tapi masih ada beberapa murid tahap etiril yang tertinggal dan menjadi korban energi pedang liar. Wosh! Jejak energi pedang jatuh seperti hujan meteor di seluruh sekte. Ketika seseorang menusuk seorang murid, korbannya juga hancur. Ketika menyentuh tanah, itu akan meninggalkan kawah, menghancurkan iblis malang di sekitarnya. Teriakan kesakitan terdengar dari setiap sudut, mengubah tempat ini menjadi akhir hari ketika puluhan ribu murid menemui ajalnya. Kelompok Ren Xiaoyun telah mencapai jarak yang aman dan dirugikan oleh kekalahan tersebut, namun terlalu takut untuk membantu. Xiao Yunsan mengabaikan semua ini, fokus sepenuhnya untuk melawan Zuo Fan. Lengan merah Zuo Fan melepaskan cahaya panas saat dia menyerang ke atas. Keduanya menemui jalan buntu, tetapi setiap kali mereka mendorong lebih keras, itu berarti malapetaka bagi sekte Heaven Trailing lainnya. Bocah itu sebenarnya sangat kuat. Dia memblokir serangan Yang Mulia dan membuat murid-murid kita menderita di sekitarnya. Ren Xiaoyun memandang keduanya dalam kebuntuan dengan tatapan muram. Bocah itu tidak bisa dibiarkan hidup atau kita sudah berakhir. Para tetua mengangguk, serius juga. Bagus, nak. Pedang pencapai surgaku meminjam kekuatan dunia untuk membentuk energi pedang. Itu seperti pedang dari langit di atas untuk membelah bumi di bawah. Beberapa ahli soul harmoni dapat menerimanya. Saya kagum Anda juga bisa. Xiao Yunsan menyaksikan Zuo Fan mengangkat pedang besar itu. Yuan Xinggang telah menjadikan dirinya murid yang hebat. Bukan sembarang bakat yang bisa melakukan ini. Zuo Fan menyeringai puas. Hanya mengambilnya. Saya pikir Anda meremehkan saya di sini, hahaha. Mata kiri Zuo Fan berkilat dengan api hitam kemudian dua lingkaran cahaya emas di mata kanannya. Divine Eye of the Void dan Apocalyptic Thunder Flame Eye bekerja sama. Zuo Fan menggunakannya pada saat yang sama untuk pertama kalinya. Tahap kedua Divine Eye of the Void, Void Annihilating Thunder Flame. Boom! Gemuruh terdengar dari atas dan pilar api hitam melesat keluar, melepaskan aura maha kuasa. Tiang api menembus pedang dan mencapai langit. Retakan.
Sesuatu pecah saat itu ketika Xiao Yunsan menyaksikan dengan tak percaya sementara pedang pencapai surga miliknya yang berharga hancur berkeping-keping. Semua kekuatan yang dia masukkan ke dalamnya juga tersebar. Zuo Fan memanfaatkan celah ini untuk menggunakan tangan kanannya dan menghancurkan sisanya, membuatnya kembali menjadi energi spiritual. Xiao Yunsan kewalahan. Bagaimana? Keahliannya yang berharga, pedang pencapai surga, hancur begitu saja. Ren Xiaoyun dan para tetua terkejut. Mereka tahu kekuatan pedang pencapai surga, terhubung dengan dunia dan menggunakan kekuatannya. Seseorang harus jauh di atas level yang mulia untuk memecahkan keterampilan sempurna ini. Jadi bagaimana bisa gagal sekarang? Mereka tidak tahu Zuo Fan menggunakan Void Annihilation bersama dengan petir untuk menghancurkannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat bertahan dari kekuatan panas dari api petir yang menghancurkan, apalagi pedang yang terbuat dari energi. Wosh! Zuo Fan menyerang Xiao Yunsan dengan tinju merahnya yang siap untuk mengeluarkan darah. Xiao Yunsan buru-buru mundur, menggunakan jarinya untuk melepaskan energi pedang emas ke arah Zuo Fan. Setelah melihat kekuatan energi pedangnya, Zuo Fan tahu betul bahwa menjaga jarak akan memberikan keuntungan bagi lelaki tua itu. Zuo Fan memilih demikian untuk tidak memblokir serangan, membuat api emas penghilang meledak di sekelilingnya dan menggunakan tahap 1 Divine Eye of the Void untuk menari di antara serangan dan mencapai Xiao Yunsan dengan pukulannya. Xiao Yunsan merasakan kekuatan brutal menimpanya dan dia membalas dengan melepaskan pedang yang mencapai surga sekali lagi. Pedang dari atas sekali lagi menyerang Zuo Fan, hanya saja kali ini jaraknya lebih dekat. Menghindar sekarang akan membuat jarak di antara mereka dan jika Zuo Fan memblokirnya, itu akan mengakibatkan jalan buntu seperti sebelumnya, membiarkan Xiao Yunsan mundur. Itu akan membantu Xiao Yunsan terlepas dari pemblokiran atau tidak. Dua pilihan sulit sekali lagi dilemparkan ke hadapan Zuo Fan. 840. Mengetahui hasilnya, Xiao Yunsan siap mengambil jarak karena pilihan apapun yang dibuat Zuo Fan akan memberinya kesempatan ini. Dia akan menjauh dari bocah itu dan kemudian menggunakan energi pedang besar untuk menang. Tangan kanan liar Zuo Fan sekali lagi ikut bermain, di luar dugaannya. Pria itu bertekad untuk memblokir pedang sambil menyeringai aneh di wajahnya. Xiao Yunsan gelisah, menyaksikan energi pedang dan tangan kanan melakukan kontak. Serangan itu melewati Zuo Fan, mencabik-cabiknya dan kemudian tidak ada apa-apa. Xiao Yunsan bergegas menjauh, tampak bingung. Apa yang terjadi di sini? Pukulannya harus memblokir pedang pencapai surgaku jadi mengapa tidak sekarang? Dia hancur dalam sedetik. Apakah dia menghabiskan seluruh energinya? Xiao Yunsan melihat sekeliling untuk melihat penonton sangat gembira. Yang mulia luar biasa. Dia membunuh anak itu dalam sekejap. Itu adalah wali dari Heaven Trailing Sekte kami. Selama Yang Mulia ada di sekitar, Heaven Trailing Sekte tidak takut pada siapapun. Yang Mulia telah tumbuh lagi, berkah bagi sekte kami, hahaha. Ren Xiaoyun mengangguk setuju. Rasanya bagaimana Zuo Fan selesai sekarang, tapi itu juga masuk akal. Pertama kali Zuo Fan memblokir serangan Yang Mulia, dia punya waktu untuk mempersiapkan dan memeriksanya. Meski begitu, itu masih sulit. Tapi sekarang, Yang Mulia telah melepaskan serangan destruktif yang sama begitu dekat, Zuo Fan kehilangan perhatian yang terbukti fatal. Kematian akan datang hanya dari satu serangan dalam pertempuran para ahli. Xiao Yunsan sangat tidak setuju. Setelah menyaksikan senyum Zuo Fan yang tenang dan aneh, dia tahu pasti bahwa itu bukan bunuh diri. Xiao Yunsan merasa tidak nyaman saat mengingatnya dan perasaannya semakin kuat. Yang Mulia luar biasa. Tuan telah mendapatkan jasa terbesar dalam melawan serangan musuh. Mohon terima rasa hormat saya dan semua tetua kami. Hampir tidak berdiri, Ren Xiaoyun tampak muram, memberi Xiao Yunsan busur yang dalam, dengan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Memberikan gelombang kesal, Xiao Yunsan merasa gelisah. Suara mendesing, teriakan tajam datang dari belakang diikuti oleh rasa haus darah yang sedingin es. Terkejut, dia menoleh ke belakang untuk melihat pisau hitam pekat di wajahnya. Terkejut, Xiao Yunsan menggunakan insting, mengangkat dua jari untuk menusuk dengan Yuan Qi. Puff, jari-jari terbang di depan Xiao Yunsan, melihat seringai aneh Zuo Fan di depannya. Xiao Yunsan, kamu menjadi lembut. Alis Xiao Yunsan bergetar, merasakan sakit dari bawah. Apa yang dia lihat membuatnya menghela nafas. Dia berakhir seperti ahli harmoni jiwa lainnya, terbelah dua. Pedang hitam telah memotong perut dan jiwanya. Senjata Dewa Double Dragon Manor, Vaulting Sword. Xiao Yunsan mengeluarkan darah dari mulutnya, namun dia terlihat cukup tenang. Zuo Fan mengangguk. Kamu mengetahui tentang apa yang membunuhmu ketika kamu sudah mati. Hahaha, tentu saja, karena pedang pencapai surga dikumpulkan saat berlatih di Double Dragon Manor. Saya memiliki kesempatan untuk berdiri 100 meter dari senjata surgawi ini dan merasakan auranya. Meskipun saya tidak tahu auranya saat ini, saya bisa mengetahuinya dari penampilannya. Xiao Yunsan tersenyum.
Keahlianku dapat memblokir senjata spiritual apapun untuk beberapa waktu, hanya dengan senjata surgawi ini yang dapat memotongnya. Zuo Fan berkata, kekuatan dan hatimu tinggi dan aku tidak akan menang jika bukan karena tipu daya. Anda bukan ahli harmoni jiwa biasa. Aku juga tidak ingin membunuhmu, tapi kau melindungi sekte penjelajah surga dan telah membunuh tuanku. Aku tidak pernah bisa membiarkanmu pergi. Hahaha, aku juga tahu itu. Xiao Yunsan tersenyum. Aku seharusnya tidak melawanmu karena kamu adalah murid teman lamaku. Tapi dengan kekuatanmu dan datang untuk menghancurkan sekteku, aku harus melakukannya untuk menghindari kehancurannya. Kita masing-masing punya alasan untuk membunuh satu sama lain, hanya saja kamu keluar sebagai pemenang dan aku kalah. Hanya itu yang ada untuk itu. Meskipun aku ingin tahu tentang satu hal, apa yang baru saja terjadi. Merasakan bahwa dia sudah mendekati akhir, Zuo Fan menghiburnya. Saya memiliki banyak keterampilan hebat dan salah satunya mampu mengatur ruang dan menciptakan ilusi. Apa yang telah Anda potong hanyalah ilusi saya sementara saya bersembunyi di ruang itu. Saya menunggu Anda untuk dikonsumsi oleh peristiwa aneh ini dan menyerang saat pertahanan Anda turun. Jadi begitu, jadi ada skill aneh seperti itu di dunia ini. Xiao Yunsan tampak pucat, menatap Zuo Fan melalui kabut. Keterampilan seperti itu belum pernah terlihat di negeri barat. Saya yakin seluruh dunia tidak memiliki satu pengguna, terutama lelaki tua itu. Meskipun dia mengatakan kamu adalah muridnya, siapa tuanmu yang sebenarnya? Zuo Fan merenungkan tatapannya yang penuh harapan. Penatua Yuan adalah masterku dalam dao yang aku hormati dan kagumi, sedangkan master yang mewariskan keahliannya kepadaku adalah orang lain. Dia adalah seorang ahli tertutup. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tapi saya yakin dia sangat kuat, lebih kuat dari siapapun di negeri ini, sudah di tahap genesis. Semuanya tidak lebih dari semut baginya. Dia lebih baik daripada Invincible Sword di area tengah. Tak terkalahkan. Hanya orang bodoh yang menyebut dirinya seperti itu. Zuo Fan mengejek. Bahkan ketika tuan itu bisa menjentikkannya sampai mati, dia tetap tidak akan menyatakan dirinya tak terkalahkan. Xiao Yunsan gemetar dan mendesah. Ini adalah takdir. Dengan tuan yang begitu kuat, mengapa kami bahkan menyinggung Anda? Bahkan jika kamu mati, tuanmu akan datang untuk membalas dendam. Tanah barat tidak akan bisa menghentikannya dan sekte itu akan musnah. Saya telah memberikan segalanya dan tidak menyesal. Orang tua, aku kalah dari muridmu. Kamu harus istirahat sekarang. Memuntahkan darah, mata Xiao Yunsan kehilangan cahaya saat dia jatuh. Yang mulia, para tetua di bawah terkejut. Pelindung mereka, yang mulia, telah mati. Semua orang sendirian dengan ketakutan saat mereka menyaksikan sosok tunggal di udara. Bagaimana mereka bisa membiarkan kata-kata memutar Xie Wuyue memikat mereka dan membawa malapetaka seperti itu? Zuo Fan menatap dingin ke tubuh di tanah dan menghela nafas. Tak satu pun dari mereka ingin bertarung, tetapi posisi mereka tidak memungkinkan untuk menghindari bentrokan. Hidup sangat membuat frustrasi. Setelah frustrasi ini, yang paling dia sukai adalah mengirim ini ke neraka. Mata Zuo Fan bersinar dan menoleh ke arah kelompok Ren Xiaoyun dengan senyum bengkok. Para korban gemetar ketakutan. Sebulan kemudian, Gunung Black Queen dipenuhi orang, serta 3 wajah baru yang sudah dikenal, Chu Qingcheng, Ye Lin, dan Wu Qingqiu. Luo Yunhai melihat bahwa semua orang ada di sini dan mulai. Semua orang harus akrab dengan bangunan Lord Chu. Dia sekarang mewakili Double Dragon Manor dan datang untuk menyelidiki penghancuran sekte baru-baru ini. Dua lainnya adalah kakak senior sekte kejelasan tertinggi, Wu Qingqiu dan Ye Lin. Semua orang membungkuk hormat dan hati-hati. Tak satu pun dari 3 sekte superior yang bisa tersinggung, terutama dari Double Dragon Manor. Tidak perlu sopan santun. Kami hanya datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Anggap saja kami sebagai tamu. Wu Qingqiu cukup hormat. Setelah penyelidikan kami terhadap sekte perencana iblis dan sekte surga mistik, kami tidak menemukan jiwa yang hidup namun juga tidak ada jejak. Semakin banyak orang, semakin banyak petunjuk yang harus ada. Sementara semakin sedikit jumlahnya, semakin kuat mereka seharusnya. Karena kita tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang, kita hanya bisa meminta bantuan dari faksi terbesar yang paling dekat dengan 2 sekte, Aliansi Luo. Semua orang tersentak. Apakah Anda mencurigai kami? Puff. Tawa tiba-tiba membuat semua orang beralih ke Ye Lin. Hahaha, maaf, tapi hargailah dirimu. Tak satu pun dari kita yang bodoh di sini. Anda adalah tersangka terakhir jika pernah, terutama dengan kekuatan Anda. Ye Lin mengejek, mendapatkan tatapan marah. Kami mungkin lebih lemah darimu, tetapi apakah kamu meremehkan kami dengan menyuarakannya? Chu Qingcheng menengahi. Maaf, semuanya, dia selalu kasar. Jangan pedulikan dia. Kami hanya datang untuk memahami sesuatu. Siapa yang tahu di mana Master Zuo Fan berada?